Bapak Ibu, saya minta maaf untuk yang menerjemahkan karena ada beberapa kata saya yang agak sulit diterjemahkan. Dan biasanya saya suka lari cepat sendiri, jadi biar hubungan kita baik selama 3 hari, saya minta maaf dulu. Dan sebelum saya mulai sesi yang pertama ini, saya bersama dengan seorang kawan namanya Jack. Dia seorang pengusaha dan memiliki seorang istri dan seorang putri berusia 20 tahun, jadi bisa tebak umurnya berapa. Dan saya mau dia untuk sharing karena dia sekolah di LA juga selama 7 tahun. Bagaimana kehidupannya sebelum dia ikut Tuhan, bagaimana dia ketemu Tuhan, dan bagaimana sekarang Tuhan mengubahkan hidupnya. Dan saya melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja dalam hidupnya, dalam bisnisnya. Dan menurut saya itu sesuatu yang unstoppable. Saya undang, kita panggil apa ya kalau anaknya 20 tahun ya? Om, atau kita panggil Jack. Dan saya mau aja kita kasih welcome yang paling hangat untuk Jack. Selamat malam semuanya. Nama saya Jack. Hai Jack. Jangan panggil saya Mister, panggil saya Koko cukup. Umur saya 48 tahun ini. Iya, saya lahir tahun 68. Jadi saya sering berpergian kemajuan. Kali ini saya diminta untuk memberi sedikit kesaksian hidup saya. Mungkin bisa menjadi berkat bagi teman-teman semua yang ada di sini. Baiknya saya berdiri apa gimana enaknya? Berdiri dong. Gitu ya. Gak grogi nih fotoin terus. Oke, saya mulai dari sejak saya sekolah di sini tahun kurang lebih tahun 1986 atau 1987 gitu. Saya ketemu dengan istri saya, kita masuk sekolah di Long Beach seperti itu. Jadi kita mulai kenalan di sana. Terus kemudian kita pindah bersama-sama karena ada pindah sekolah, karena istri saya juga mau ke San Francisco, jadi saya pindah ke Fullerton bersama dengan istri saya waktu itu. Dimulai dengan masa pacaran kita yang saya rasa kurang baik ya, pada itu kita juga belum kenal Tuhan berdua. Jadi kita udah mulai menjalani kehidupan pacaran yang gak kudus gitu, kita mulai tinggal bersama-sama sampai kurang lebih tahun 92 sampai saya pulang gitu. Selama masa pacaran ini saya udah mulai juga hidup nggak benar, masuk dalam pergaulan yang nggak baik sama teman-teman, mulai kenal minuman-minuman keras, terus juga mulai clubbing, udah mulai juga main judi, khususnya football, baseball itu ya, online semuanya. Saya pikir nanti setelah pulang, kehidupan saya bisa lebih baik lagi nih kalau saya udah menikah sama istri saya nih. Jadi saya pulang dulu tahun 92, istri saya nyusul tahun 93. Tapi setelah sampai di Jakarta tahun 92, saya ketemu dengan teman-teman saya yang lama, teman-teman SMA lagi ketemu. Bukannya teman baik, jadi saya tambah kacau lagi hidup saya. Saya makin terjerumus ke dalam hidupan malam lagi tuh, mulai kelebih lagi, ke night club lebih lagi. Saya mulai pakai obat-obatan lagi juga. Pada zaman itu dimulai zamannya ekstasi itu, saya ingat di Sydney, di Highlight. Jadi saya sering udah makin terjerumus kayak pakai ekstasi, mulai ekstasi. Setelah dari ekstasi kita lebih lagi jauh, saya mulai pakai sabu juga. Makin menjurus lagi saya pakai kokain juga. Kehidupannya makin gak benar ya. Saya menikah kemudian tahun 94 bersama istri saya pikir setelah ini pasti saya bisa bertobat nih. Nggak mungkin saya susah, pasti kalau menikah kan keluar cari alasan sama istri, pulang malam dulu sudah susah kan. Tapi tetap aja ketemu aja akal namanya orangnya gitu ya, dan didukung dengan pekerjaan saya juga. Waktu itu pekerjaan saya supplier bahan-bahan untuk tentara, untuk polisi. Jadi banyak sekali kesempatan dibilang temenin tamu lah, bawa tamu. Kalau nggak dapat orderan gitu ya. Nah ini kesempatannya banyak sekali dah. Bisa seminggu saya pergi dari Selasa bisa pergi, Kamis bisa pergi. Bahkan setelah makin menggila, saya dari Kamis sampai Sabtu, Minggu juga nggak pulang. Alasannya keluar kota, cari barang, ketemu orang gitu. Jadi sangat mendukung pekerjaan itu. Makanya saya terus berbohong dari bohongan satu ke bohongan yang lain. Sampai setelah anak saya menikah juga,
saya tetap sering keluar rumah terus. 6 tahun saya nggak bersama dengan anak saya, waktu dia dari 0 sampai 6 tahun. Jadi tetap saya kasih istri saya yang urus anak saya sama sekali. Jadi saya benar-benar anak saya nggak kenal saya sama sekali itu hubungannya. Setelah itu istri saya mulai sepertinya udah putus asa juga nih, atau mesti gimana lagi. Ada teman dia ngajakin ke gereja. Dia mulai pergi ke gereja, dia terus mulai ajak saya juga. Pertama-tama sih saya tolak terus dah. Aduh, apa itu gereja ya? Kita pernah pengalaman waktu di Amerika juga, kamu nggak ingat? Saya bilang, datang ke gereja suruh berdiri, lu berdua kenalin nama. Mau inget gak waktu itu saya bilang di San Francisco? Waktu itu lu kabur kan, gue juga kabur, nggak pernah lagi kan datang ke gereja. Jadi saya bilang, tapi saya pikir terus kalau saya bukan ke gereja, tiap kali saya pergi dia ngegeriangin saya. Mendingan saya ke gereja, jadi dia nggak ada. Halo, jadi dia nggak ada alasan lagi untuk bisa ngomel-ngomelin saya. Jadi saya mulai ke gereja juga terus. Datang gereja rajin tiap minggu jam 8 ke Tiberias, saya ingat waktu itu di Kelapa Gading. Tapi firman-firman yang masuk berapa tahun itu masuk ke kiri, keluar kanan. Nggak ada yang masuk, cuma kelihatannya holy aja saya gitu. Gereja nih saya nih sama istri. Tetap aja pergi juga, Selasa pergi, Rebo pergi, Kamis pergi kadang-kadang. Kadang-kadang tapi weekend juga pergi, nggak ada stopnya juga. Pakai obat lebih gila lagi sekarang. Udah bisa kalau pergi bisa bawa berapa butir, kadang-kadang bisa berapa puluh butir gitu. Pokoknya hidup yang kacau deh. Rumah tangga juga sama istri ngomong dikit nyelentuk marah. Kalau dia nggak kasih saya pergi, saya udah deh uring-uringan di rumah deh. Ntar dia ngomong dikit saya marah sedikit. Sama orang tua hubungan juga kacau. Udah nggak ada saling kepercayaan. Sama anak boro-boro. Anak saya lihat saya aja udah takut waktu itu. Jadi benar-benar hidup yang seperti neraka. Uang ada, kelihatannya happy nih, banyak uang, pegang duit, bisa ini kalau orang lihat dari luar. Tapi itu kebahagiaan yang nggak ada sama sekali dalam diri saya. Yang saya cari cuma tiap hari kenikmatannya itu gimana buat pergi, gimana saya buat kenikmatan sih. Tapi lama-lama juga saya udah memasuki tahap sampai udah bosen sebenarnya. Cuma udah bosen gitu, nggak tahu mau ngapain, tetap saya harus pergi. Jadi kayak udah semacam benar-benar terikat sayanya juga. Nggak ada kekuatan untuk lepas dari keterikatan itu. Nah, mulai ke gereja-gereja yang seperti saya lanjutkan ini, gereja berapa, kurang lebih 2-3 tahun. Terus saya yakin tuh istri saya sama anak saya doain saya terus. Kadang-kadang saya berasa kalau lagi di karaoke kayaknya mau bawa pulang juga gitu. Mungkin setelah saya tobat saya tanya, kamu sering doain? Iya, saya doain kamu supaya kamu pulang. Pantes saya di tempat karaoke kayaknya gatal-gatal kayak mesti pulang sekarang. Terus saya diberikan istri saya bukan dia. Istri saya waktu itu atau Tuhan lewat suatu cara dia beli satu buku menyatakan di judulnya itu Heaven So Real. Bisa ditaruh di meja kerja saya bisa ambil di buku. Ini buku apa ya? Heaven So Real, surga itu nyata dibilangnya. Saya baca halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga. Itu ceritain mengenai perjalanan seorang Korea. Dia di zaman Tuhan dibawa keliling surga, diajak ke keliling neraka, dikasih lihat di neraka dia ketemu dengan bapaknya, juga ketemu mamanya, saudara-saudaranya di neraka, dikasih lihat surga, bagusnya kayak apa, buahnya enak, ada semua jalanan dari emas, nggak ada sakit penyakit, suasana terang. Pas diajak ke neraka, baunya bau bangke, katanya dia bilang gelap, takut, banyak setan di mana-mana, orang teriak sini sono. Jadi saya langsung kayaknya kepikir langsung, waduh, dengan kehidupan saya yang seperti ini Tuhan, otomatis nih kalau saya suatu waktu dipanggil nih udah pasti langsung saya masuk ke neraka. Saya ngerti di sana tuh nggak ada kesempatan kedua lagi tuh, nggak ada dibilang ups saya balik lagi Tuhan. Udah that's it, saya bilang ini. Saya ingat pernah kejadian waktu itu saya jam 2 atau jam 3 pagi lagi mabuk berat, lagi on berat, saya harus pulang. Saya pengen kalau pulang lewat dari jam 3 atau jam 4 istri saya marah itu. Saya males kalau udah pulang marah-marah, mendingan saya udah pulang saya maunya tidur gitu. Kalau pulang malam mesti berantem lagi, capek. Lagi ntar mau pergi lagi repot. Jadi selalu saya pulang on time jam 3 mesti udah sampai rumah gitu. Keadaan saya seperti apa juga saya mesti pulang. Jadi saya ngebut. Saya ingat, untung Tuhan baik sekali, sepanjang jalan saya lewatin truk-truk, bus lari hampir 180, 200 gitu. Kalau saya teguling tuh, saya pikir, ups, udah di sana saya. Nggak ada di sini lagi, udah di sana, di neraka deh.
Jadi saya terus ambil keputusan, udah deh, saya mesti bertobat. Di situ benar-benar Tuhan kasih saya kekuatan ya. Nah, saya bertobat, saya minta dibaptis, pas hari baptis langsung saya putusin semuanya. Jadi seperti orang bilang, pelan-pelan putusin ngerokok, 3 batang jadi 2 batang, sebatang, 0 batang. Enggak, kalau ini saya putusin semuanya deh. Saya putusin, saya nggak ke karaoke lagi, saya nggak ke diskotik lagi, saya buang semua obat-obatan saya buang juga segala koneksi-koneksi saya sama teman. Sampai teman saya yang pertama pas habis hari baptis, saya ingat di telepon saya, baptis ya? Iya. Selamat ya? Oh iya, terima kasih Jai, saya panggil. Yuk, ntar malam kita keluar deh, rayain katanya. Saya pengen ngomong, enak juga ya, bener juga ya, harus dirayain sesuatu yang seperti ini. Tapi terus Tuhan ingetin, jangan, saya bilang, Jai, enggak deh, sorry. Gue dibaptis, gue gak mau pergi lagi. Ah, yang benar loh, katanya. Iya benar, terus ditutup. Nah, kemudian saya ketemu berapa bulan kemudian ternyata itu heboh tuh di antara kalangan dunia kangau mereka tuh. Saya ngomongin terus tuh. Si Jack yang paling kacau nih bisa bertobat loh. Baptis dia gak mau pergi-pergi lagi katanya. Ada yang bilang, ya lihat aja coba berapa bulan lagi kita juga balik lagi katanya. Jadi ada taruhan di antara mereka ternyata itu. Tapi terus dari sana saya dikasih kekuatan sama Tuhan. Emang sih tahun-tahun pertama berat sekali ya buat saya. Apalagi yang ketergantungan saya juga mau obat-obatan yang itu. Maunya godek-godek kayak pulang dengar lagu-lagu. Sampai sekarang kalau dengar lagu-lagu gitu saya masih kadang-kadang teringat-ingat gitu. Kalau saya pulang lewat Gajah Mada, lewat Mangga Besar masih ingat, aduh dulu nih ke tempat nih masih ada. Itu kayak gak bisa bilang punya dari pikiran saya, benar itu. Jadi orang bilang bertobat, hilang itu nggak mungkin. Selalu memori ada seumur hidup kita. Cuma kita harus kayak orang burung lewat boleh, asal jangan berak di tempat kita aja. Gitu. Harus kita tangking. Saya tiap kali lewat gitu, saya harus tangking gitu. Kudus gitu ya. Apalagi kalau lihat tempat yang paling sering saya pergi, Millennium itu di Gajah Mada. Sampai tiap Jumat juga diteleponin sama orang yang mau dipakai gak Pak? Ini tempatnya katanya. Pendek kata terus saya udah saya bertobat tahun 2005 sampai sekarang. Jadi setahun 2 tahun pertama yang paling berat, saya berapa kali juga diteleponin sama mami-mami karaoke, Koko Jack, ini ada barang baru nih katanya gitu. Jadi sering banyak godaan-godaan, saya yakin yang setan kirim buat kita goyang gitu tuh. Jadi saya benar-benar saya berdoa terus sama Tuhan, saya libatin diri lebih banyak dalam gereja. Saya belajar aktif, ikut pelayanan mulai dari Aser juga sampai sekarang gitu. Saya mulai cari-cari gereja juga, pertama dari Tiberias kan ya. Terus anak saya kan makin besar. Jadi saya mulai bawa nih tempat gereja mana yang youth-nya bagus, saya ajak keliling-keliling, saya ketemu Gilgal. Jadi saya ajak ke Gilgal, saya tanya, kamu suka gak di sini? Kalau kamu nggak suka kita tempat lain. Itu hubungan kita udah mulai membaik, Tuhan udah mulai pulihin tuh sejak saya gituin. Dia bilang oke, dia cocok, jadi saya sama istri saya mulai masuk di sana. Tahun 2009 kali ya, kurang lebih itu saya mulai masuk di dalam Gilgal sampai sekarang. Dan Tuhan juga mulai pulihin juga segala macam kehidupan saya yang lain. Pekerjaan saya tinggalin sama sekali. Saya juga nganggur berapa tahun ya, kurang lebih ada 2-3 tahun saya nggak ada kerjaan. Jadi rumah tangga cuma dapat uangnya dari bisnis istri saya gitu. Tapi Tuhan terus kasih saya mulai pekerjaan yang lain. Sekarang saya pekerjaannya bikin sepatu tentara, sepatu army boots gitu. Puji Tuhan sangat diberkati. Sampai sekarang saya ikut sering pelayan dengan Pak Juan. Kemana-mana kita saling menjaga satu dengan lain. Kekudusan juga. Tadi pas masuk kamar juga dia bilang, Juan ini cuma ranjang, cuma squint tuh, 1 berdua nih seranjang nih gitu. Untung saya inget tuh ada ranjang satu lagi tuh. Kita udah traveling lumayan 5 tahun kali berturut-turut bersama-sama ya, terus belajar menjadi berkat juga bagi banyak-banyak gereja. Saya kadang-kadang diminta juga untuk kasih kesaksian buat teman-teman yang ada, yang apalagi yang masih baru-baru masuk kuliah, supaya jangan mengulang kesalahan saya yang sama. Sebab saya pikir ini kesalahan ini bisa diperbaiki, tapi kita harus ambil tindakan. Kalau kita ngarepin cuma Tuhan yang ambil tindakan buat saya sih nggak mungkin gitu ya. Tapi juga saya yakin 1000% semua yang bisa saya lakukan itu berkat dari Tuhan juga.
sampai sekarang ya itu yang saya lakukan. Sekarang saya belajar aktif dalam gereja, ikut dalam berbagai macam pelayanan, biar hidup saya juga jadi benar lah, terus menerus di upgrade sama Tuhan gitu. Amin. Terima kasih. Katanya mau nyanyi satu lagu, Jack. Oke. Thank you, Jack, untuk kesaksiannya. Dia sekarang pelayanan mulai dari di anak pelayanan, di youth pelayanan, di umum pelayanan, di senior pelayanan, di full time juga pelayanan. Dan Tuhan sanggup mengubahkan kehidupan seseorang. Saya diberikan tema I am unstoppable. Saya menjadi seseorang yang tidak pernah bisa dihentikan. Dan saya mau mengambil sebuah topik yang saya berharap bisa menolong semua yang hadir malam hari ini. Temanya adalah holiness atau kekudusan. Tema ini bukan tema yang populer untuk dikhotbahkan, dan ada banyak orang gak mau ke gereja karena mereka gak suka dengar kata ini. Karena identik dengan gak boleh ini, gak boleh itu, dilarang ini, dilarang itu. Tapi saya mau coba mengambil sebuah sudut pandang yang berbeda, sehingga kalau kita melakukan hal ini kita bisa menjadi orang yang unstoppable. Saya mau ajak kita buka sama-sama dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-16. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Dan nanti saya mau tambahkan sebuah ayat yang mungkin gak ada di PowerPoint, tapi kita bisa buka sama-sama. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Dan kalau sudah ketemu atau kita bisa lihat di depan, saya ajak kita baca sama-sama dengan suara yang keras, suara yang semangat. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Semuanya siap? 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Tuhan mau kita kudus dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jadi mulai dari yang kuliah, yang sekolah, yang bekerja, yang berumah tangga, dimanapun Tuhan mau supaya kita kudus. Dan saya percaya banget kalau kita disebut anak dari Bapa, kalau Bapa kita suruh kita kudus, berarti Bapa tahu bahwa setiap kita bisa. Berapa banyak yang punya pengalaman bahwa gak mudah untuk hidup kudus? Yuk, ayat yang kedua, Ibrani 12 ayat yang ke-14. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Bunyinya seperti begini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Karena itu nggak mudah, itu harus dikejar. Sebab tanpa kekudusan, tanpa yang satu ini, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kalau kita udah buka, saya ajak baca bagian yang kedua, sebab tanpa kekudusan. 2, 3, sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Mau orang hebat, mau orang pintar, orang terkenal, orang ganteng sekali, nggak akan melihat Tuhan. Apa artinya melihat Tuhan? Bagaimana kita melihat Tuhan ada dalam hubungan kita, dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam karir, dalam kesehatan kita. Dan kalau kita kudus, kita akan melihat tangan Tuhan yang menolong kita. Amen. Ada bedanya berkat Allah sama berkat Bapa. Kalau berkat Allah itu contohnya gini, Tuhan kasih hujan untuk semua orang. Orang Kristen, orang percaya Tuhan, orang gak percaya Yesus, semua juga mengalami hujan. Tapi berkat Bapa adalah sesuatu yang sangat khusus. Apa sih artinya holy atau kudus? Kudus punya arti begini, dipisahkan supaya kita bisa dipakai oleh Allah. Dipisahkan supaya kita bisa dipakai oleh Allah. Mungkin kita bilang gini, aduh enggak deh, amit-amit ya, dipakai kayak Pastor Juan, Pastor Harry. Banyak orang berpikir dipakai Allah itu jadi pastor, jadi pendeta. Enggak. Kita bisa jadi dokter dan dipakai oleh Tuhan. Amen. Seperti Ahok yang lagi ramai di Jakarta sekarang, dia bisa dipakai sama Tuhan. Ibu rumah tangga bisa dipakai sama Tuhan, mahasiswa bisa dipakai sama Tuhan. Saya gak pernah mimpi jadi pendeta, karena cita-cita saya jadi pebisnis. Karena keluarga papa saya semuanya pebisnis. Dan bukan pebisnis yang biasa, pebisnis yang kuat di bidangnya. Yang ya secara dunia kan ukuran sukses beda-beda. Jadi hari-hari saya lihat orang-orang yang sukses dalam bisnis dan saya pengen jadi pebisnis.
Tapi di sisinya mama saya, itu orang-orangnya orang-orang seniman semua, art. Pelukis, hairstylist, pemusik, itu sisinya mama saya. Jadi saya art juga, seneng banget kalau suruh nyanyi, main musik, main lenong, apa aja pokoknya yang seni-seni saya suka. Dan jadi bisnis juga saya suka. Nah waktu saya mulai lahir baru 29 tahun yang lalu, waktu saya baru 14 tahun, saya udah mulai dipakai Tuhan. Saya bawa teman-teman saya ke gereja, saya pakai taksi, saya jemputin mereka satu-satu. Waktu di kampus saya mulai merintis pelayanan kampus, itu sekolahnya sekolah bisnis, tapi Tuhan udah pakai saya. Dan waktu saya tinggalkan kampus, mulai dari 2 orang, kita mulai kurang lebih ada 100 orang yang lahir baru, penuh Roh Kudus. Dan mereka sekarang jadi leaders di beberapa gereja. Dan dosen saya semuanya lahir baru. Dan saya tinggalin kampus, waktu saya lulus S1 saya tahun 94, sampai sekarang 2016, persekutuan doa di kampusnya masih jalan. Dan sekarang guru-gurunya yang sebagian besar orang asing, mereka ada di gereja yang berbahasa Inggris. Jadi Tuhan bisa pakai setiap kita. Jadi kudus artinya gini, dipisahkan supaya kita bisa dipakai oleh Allah. Nah, apa lawan kata dari holy atau kudus? Sin atau dosa. Apa artinya dosa? Meleset dari sasaran, dari target, meleset dari rencana Allah. Jadi waktu saya sekolah, saya paling nggak baik itu nilainya di olahraga. Kan kelihatan dari size tubuhnya. Saya nggak ngerti kalau sekolah di luar negeri olahraganya apa, tapi di kita ini suruh koprol, emang gue beruang apa? Suruh bolak-balik, suruh apa, kita mana bisa ngelipat-lipat tubuh kita. Terus suruh apa, masukin bola, terus 20 kali. Ya saya juga misalnya dari 20 ya 1 masuk, itu juga pertolongan Tuhan. Suruh serve volley. Dan gurunya juga kasihan lihat saya, dia bilang ini udah deh bapak kasih 6 biar kamu naik kelas. Dan ada satu games yang ada apa lingkaran itu terus suruh ngeleparin panah tuh apa sih? Dart. Dart itu. Jadi bayangin main yang gitu aja saya susah banget. Jadi saya nggak diciptakan Tuhan kuat di area itu. Dan saya perhatikan kalau dartnya kena di tengah itu nilainya tinggi. Tambah ke samping, tambah kecil. Nah, orang-orang seperti saya kadang-kadang meleset dapatnya di samping, kadang-kadang di luar dari lingkaran itu, kadang-kadang nyampainya ke tanah. Nah, waktu saya baca ini, miss target, dosa tuh artinya meleset dari sasaran. Ada banyak orang gak bisa dapat yang the best dalam hidup mereka, karena mereka gak hidup dalam kekudusan. Setan mau kita berdosa. Setan mau banget kita berdosa karena setan itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Bayangin cerita dari Jack tadi, 6 tahun dia gak ketemu anak kepala, itu lagi lucu-lucunya. Setan bisa bunuh dia. Bisa suatu saat dia overdosis, bisa suatu saat kita sering banget baca di koran orang mabok, terus pulang pagi masuk ke kolong truk mobilnya, kelempar dari jembatan. Tapi Tuhan sayang sama Jack. Nah, dosa tuh macam-macam. Saya ambil satu contoh dosa aja. Misalnya bohong, gak jujur. Ya ini kan dosa yang paling lumrah ya. Coba saya cek ya. Dari 1 Januari 2016 sampai tanggal berapa nih sekarang? Sekarang udah tanggal 11? Oh, sampai tanggal 11 November 2016. Nggak usah angkat tangan ya, nggak usah angkat tangan. Dalam hati aja angkat tangannya. Siapa yang gak pernah bohong? Ayo. Udah, nggak usah dijawab. Berarti ini dosa yang sering mengganggu kita. Saya catat ada 7 hal saya renungkan ya. Kalau kita ambil contoh, ini cuma contoh satu dosa. Dosa apapun yang kita lakukan, 7 hal ini yang terjadi. Yang pertama, setan mau kita berdosa karena dosa membuat kita kotor. Ini coba ya kejujuran contohnya ya. Pasti feeling saya nih karena banyak yang muda, banyak yang lagi jalan gitu ya, apa in relationship. Tapi saya ambil satu contoh. Saya kan sebelum sekarang cuma ketemu leaders, baru kalau leaders sampai gak bisa deal masalahnya, saya tolong mereka untuk counseling. Waktu saya ketemu pasangan suami istri, saya tanya masalahnya apa. Dan ternyata ini sudah dibawa saat mereka pacaran. Ya, suaminya bilang saya gak bisa terima istri saya. Loh memangnya kenapa? Istri saya gak setia pak, selingkuh.
Karena saya layani mereka lama, saya bilang, kenapa nggak mau terima? Ya rasanya kotor aja. Loh, dulu waktu bapak selingkuh, ibu mau terima bapak. Sekarang waktu ibu selingkuh, kok bapak nggak mau terima? Ya saya butuh waktu aja. Tuh egoisnya laki di Indonesia, bukan di Amerika. Habis setiap kali saya mau peluk istri saya rasanya kotor. Tuh lihat, ternyata kalau kita nggak jujur, itu kotor. Jadi jangan ada yang tersinggung, semua contoh ini saya ambil di Jakarta atau di Indonesia. Yang kedua, nggak jujur menurunkan nilai dan potensi kita. Dosa apapun. Kalau kita nggak jujur menurunkan nilai dan potensi kita. Saya mau tanya ya teman-teman muda, kalau satu saat kita punya calon suami, calon istri, dan dia sekali bohongin kita. Dia bilang gini, lu sih yang pertama sih sama gue. Misalnya gitu. Ternyata ketemu kita yang ketiga setengah. Kira-kira gimana? Di mata kita langsung turun. Langsung turun. Walaupun di Jakarta banyak yang bego juga. Sampai gomblo, tulis lagu tai kucing rasa coklat. Nah susah kan terjemahinnya? Saya udah peringatin yang menerjemahkan. Tai kucing rasa coklat. Itu orang jatuh cinta. Dibohongin berkali-kali tetap aja percaya. Yang ketiga, dosa membuat kita pikirannya ribet. Satu saat saya datengin seorang laki-laki, udah punya istri. Terus dia bilang gini, Pak boleh tolong doain saya nggak? Kan saya tanya apa yang bisa dibantu. Boleh, saya bilang apa yang saya bisa bantu. Doain saya biar saya nggak bohong lagi. Oh ya? Emang Bapak kenapa? Saya suka bohong Pak. Terus, saya saking bohong, saya lupa bohong saya yang pertama. Terus, ketahuan istri saya udah berapa kali. Jadi saya benar-benar mau bertobat. Jadi bayangin dia pusing untuk nutupin bohong yang sebelumnya. Dan dia lupa bohong yang sebelumnya saking sering bohong. Pesan malam ini, bohong jangan terlalu sering. Karena pusing nutupinnya. Pikiran kacau deh. Kalau di Jakarta ya, kita ke rumah orang. Saya nggak tahu culture-nya di sini gimana. Tapi kalau jam tertentu tuh orang suka makan. Misalnya nih kita datang ke rumah orang. Ini beneran saya selesai jam 12 ya. Pokoknya nanti kalau udah kelamaan kasih tanda aja. Atau gimana, angkat jam tangan. Ada beberapa gereja yang kecilin sound atau matiin lampu. Saya nggak tahu di gereja kayak gimana. Jangan nyambit saya ya. Terus pas kita datang, pas mereka lagi mau makan. Ayo makan sekalian. Kita kan sungkan kan orang timur. Nggak apa-apa tante, makasih. Ayo sekalian makan. Nggak apa-apa tante, makasih nih udah makan. Sebetulnya bilang aja enggak gitu kan ya. Jika ya katakan ya, tidak katakan tidak. Loh, kamu udah makan? Udah. Kapan? Barusan. 2 kali bohong. Di mana? Di Kentucky. Emang di sini ada Kentucky? Ada tante. Di mana? Udah 3 kali bohong. Jadi dari situ kiri kanan. Oh, tante baru tahu 4 kali bohong. Jadi dosa buat pikiran kita ruwet. Yang kelima, dosa membawa kita jauh dari Tuhan. Oh sorry, masih nomor 4 ya. Menghancurkan rencana Tuhan. Masih ingat nggak waktu Adam dan Hawa buat dosa? Menurut teman-teman, Bapak Ibu, yang salah Adam atau Hawa? Siapa yang ambil angkatan Adam yang salah? Siapa yang bilang Hawa yang salah? Siapa yang bilang ular yang salah? Siapa yang bilang Tuhan yang salah? Oke. Tuhan tanya, Dam, kamu makan buah dari pohon yang aku larang untuk makan ya? Ini Tuhan, perempuan yang Tuhan taruh di sebelah saya, dia ngasih sama saya. Dia nggak jawab pertanyaannya. Terus Tuhan tanya sama Hawa, Hawa, kamu yang kasih suami kamu ya buahnya? Ini ular yang goda saya. Saudara lihat, karena nggak jujur, rencana Tuhan untuk mereka menguasai bumi, beranak cucu. Tahu nggak kenapa hidupnya orang Eden? Karena mereka keluar dari Eden.
seandainya Adam bilang begini ya, "Adam, kamu makan buah ini ya?" "Iya Tuhan, saya makan." "Sorry, hilaf." Selesai masalahnya. Hancur rencana Tuhan. Sampai dia harus diusir dengan kesakitan, wanita harus melahirkan dengan berpeluh, orang harus mencari nafkah seumur hidupnya. Hancur rencana Tuhan. Lalu gini, yang berikutnya nomor berapa sekarang? Nomor 6, dosa menaruh beban. Really? Oh, yang membawa kita jauh dari Tuhan. Akhirnya diusir dari Taman Eden kan? Diusir. Orang yang berdosa itu gak senang dalam hadirat Tuhan. Nggak betah jadi gereja. Udah pantat gue yang ngurung di pendeta khotbah lama banget. Karena dia hidup dalam dosa. Teman-teman saya cerita yang di kampus pelayanan itu, setelah dibaptis lahir baru, kan suka disuruh kesaksian kan. Dulu gue lihat lu sebel banget. Jadi kita kalau udah lihat nih, ada pendeta di sono. Saya belum pendeta lu, dipanggilnya pendeta. Ada pendeta di sini, mereka bisa keluar lewat gang yang lain. Terus kalau saya ajakin udah karena gak enak ke persekutuan doa, dia bilang sejam itu rasanya lama banget. Jauh dari Tuhan. Yang keenam, dosa apapun menaruh beban yang tidak perlu dalam hidup kita. Jantung lebih sering berdebar kan? Kalau di Amerika tuh pada nyontek kasih student nih. Zaman saya sih nyontek, saya sih jujur orangnya. Mulai dari yang kalau pilihan ganda kan, ini waktu zaman saya kecil, ini kan angkatannya udah beda 20 tahun lebih. A, B, C, D. Kalau benar dan salah maksudnya nggak true false kan? Kalau benar gini. Gini. Ada yang karena sering nyontek, tuanya nggak sembuh loh. Kena disaraf. Oke, contoh yang lain. Misalnya kita lakukan kejahatan crime, kita maling, kita rampok bank. Karena kita pinter, kita gak ketangkep. Terus, satu saat, nah ini saya ambil konteks di Jakarta. Di Jakarta itu kalau naik motor, terus hujan, bisa bikin macet. Karena mereka gak bisa ketemu ada pohon rindang, atau ada jembatan, pada berhenti semua di kolong jembatan. Pada berhentiin motor, terus pakai jas hujan. Dia gak mikirin tuh mobil macet. Kan dia udah ngerampok, gak ketahuan kan? Dia lagi nyanyi-nyanyi asik, banyak duit. Dia bilang, aduh seneng. Dia iseng-iseng dilihat belakang. Waduh, kantor polisi. Nah, pertanyaan saya gini, tuh polisi tahu nggak dia yang rampok bank? Nggak tahu, orang malingnya di Jakarta Selatan, dia berteduhnya di Jakarta Utara kok. Tapi di sininya udah. Tuh, tadi yang kesaksian, rasanya udah cari alasan gimana caranya untuk nutupin dosanya. Beban, pressure. Dan yang ketujuh, yang terakhir, dosa membawa kita nggak bisa maksimal dan excellent dalam kehidupan. Contoh ya, ini bos nih, percayain duit sama karyawannya, 1 miliar. 1 miliar tinggal 700 juta. Terus bosnya tanya, kok tinggal 700 juta? Jadi Pak, waktu saya bawa, terus ada angin kenceng sekali. Terus uangnya terbang, apalah. Diambil kucing. Berikutnya bosnya mau percaya lagi sama dia nggak? Enggak. Nggak bisa maksimal. Salah satu dosa, waktu saya dulu sekolah, belajar manajemen yang agak sulit diampuni di company adalah kalau menyangkut keuangan. Menyangkut keuangan. Dah, ini pendahuluan, sekarang saya mulai khotbah. Jadi kalau kita dosa, ini bagaimana unstoppable? Unstoppable, stop banget. Pernikahannya stop, karirnya stop, apalagi berkatnya stop. Orang setan datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Kalau udah dibinasakan nggak bisa apa-apa kan? Stop. Hari ini saya mau kasih tahu, jadi kudus itu normal. Ya. Kudus itu normal. Coba bilang sama-sama, kudus itu normal. Karena di Indo, kalau kudus gak normal, saya gak tahu di Amerika. Kesambet apa loh? Kita rasanya aneh kalau kita kudus. Saya mau kasih tahu malam ini, kudus itu normal. Biar yakin, tolong bilang sama sebelahnya, kudus itu normal. Kudus itu normal. Dengar baik-baik ya. Kudus masih bisa pakai celana slim,
robek-robek, Asik. pakai sneakers. Ntar besok saya pakai NMD-nya. Isinya lagi dikirim. Ini slim cuma lemak masih kemana-mana. Masih bisa. Warnain rambut boleh. Masih oke banget. Saya nggak bawa batu kan, khotbahnya masih pakai iPhone. Normal, kudus tuh normal. Siapa bilang setelah kita kudus, terus ada bulatan di atas, kita jalan. Malaikat lewat. Normal. Pakai celana dalam kuning boleh? Boleh. Mau oranye, mau merah. Normal. Karena orang pikir kalau kudus tuh tinggal di gunung. Terus gini, shalom. Di gereja saya shalom. Karena satu saat saya jadi asyir, kan saya di depan, saya bilang shalom. Terus yang saya shalom gini, Budi. Jadi tapi jawab nama saya, shalom. Shalom, Budi. Sejak itu saya bilang asyir, ganti semua. Selamat datang di Gilgal, selamat pagi. Perhatiin nih, kita pikir kalau kudus tuh jadi aneh gini. Bro, apa kabar? Luar biasa, ya kan? Terus, gimana kuliah? Puji Tuhan. Salon lu gimana? Haleluya. Papa mama, glory. Aneh banget. Normal banget kudus. Apa kita pakai baju putih, sepatu putih, itu mah paduan suara. Kudus itu mulainya dari dalam. Kudus mulainya dari dalam, dari hati kita. Kudus itu bukan dari luar. Seringkali kita nggak bisa kudus, kita nyalain orang. Ya habis teman-teman semua gitu sih. Ya Bapak nggak ngerti sih dunia pekerjaan saya. Di mana aja. Dari zaman Alkitab, ngambil istri orang udah ada. Itu renungan bacaan Alkitab hari ini. Itu dosa yang sekarang dulu udah ada. Dugem zaman Paulus udah ada. Baca Galatia 5. Dugem mah udah sombong banget. Dugem nih, gue di Amerika. Zaman Paulus udah dugem. Kampungan kalau baru pertama kali. Kekudusan jangan pernah nyalain orang luar, jangan pernah. Habis dia buka baju terus Pak depan saya. Ya lu tutup dong lu kancingnya. Tutup. I comment, yuk tutup. Gitu dong. Coba bilang kiri kanan, jangan suka nyalain orang. But, you know, this is America, you know. So what? Ini firman untuk seluruh dunia. Amin. Kudus bukan dari luar, dari dalam. Yes. Contoh, siapa yang di sini perlu air bersih? Siapa yang di sini minum air apa aja? Gak ada kan? Air di Jakarta, Aqua lebih mahal dari bensin loh. Oke, saya tinggal di Peak, Pantai Indah Kapuk. Itu Floridanya Amerika lah. Bagi yang nggak tahu Peak, ada bayangannya Miami. Tapi cuma bedanya bawa ikan asin. Jam 3 bawa ikan asin. Tahun lalu terjadi kejadian, saya ke kantor pemasaran mau urus surat izin tanah gereja. Ramai banget. Saya bilang, demo apa di Peak? Kan yang ngumpul tuh cim-cim, kongko. Wah, teriak-teriak. Saya langsung ketemu direkturnya kan. Pak, apa sih di luar rame-rame? Oh demo katanya air kotor, pipa pecah. Jadi mereka pada beli air kan mahal, tiap hari beli air kan. Jadi itu kan dari air kali, yang tinggal di Peak tuh air kali disaring kan. Nah rumah saya di Peak sebelahnya penyaringan air, jadi gak ada problem. Mungkin gak kena pipa yang pecah. Oh gitu. Bayangin ya, hampir di tiap restoran di Peak itu, belum lagi yang jahat di WhatsApp. Suka di send WhatsApp tuh kan latah kan orang Indo kan. Kirim belum tentu benar. Sampai kita masuk restoran, di depan restoran tuh, restoran ini memakai air galon. Kita kencing di depan kloset, restoran ini memakai air galon. Akhirnya rame lagi, sempat sepi di Peak. Orang saya bilang nih, orang dibawain nggak tahu kan air galon, nggak tahu air dari mana dimasukin ke galon, nggak ada yang tahu. Di situ saya tahu setiap kita pengen air bersih. Siapa yang senang rumah bersih? Kalau di Jakarta kan konteksnya beda ya, ada mbak, ada pembantu ya. Pada nangis, dia pengen pulang Jakarta. Nah, tapi
Saya kalau ke rumah-rumah ya, kalau saya lihat di bule film-film kan masuk pakai sepatu, angkat kaki di sofa gitu kan, apa nggak tahu cuma di film doang. Saya kalau kunjungan ke rumah jemaat atau siapa kan suruh buka sepatu kan, saya bilang ini pasti orangnya bersih nih. Begitu mau pakai sepatu ya, hitam abu-abu nih kaki. Kan lantai bersih atau enggak kan, kalau sini kan banyak pakai karpet, kalau enggak pakai parket kayu kan. Kalau ubin, lantai, itu kalau licin tuh keset. Kita seneng banget yang bersih. Siapa yang seneng ranjang dan spray bersih? Ada nggak yang 3 bulan nggak ganti spray? Oh ya Pak, kita kan student Pak, bisa licin-licin gitu. Saya pas capek kemarin nyampe kan turun dari SF udah jam berapa tuh? Sama Pastor Harry dikasih hotel yang bagus banget, buka jendela, apa tuh? Laut atau apa tuh? Sungai ya? Kayaknya laut ya, soalnya ada namanya apa beach gitu ya. Wah spraynya putih, itu habis mandi seger, plus rasanya enak banget. Saya bilang sama istri saya, sayang, udah deh kamar kita spraynya sama putih. Dia bilang, kamu sanggup nggak? Sanggup apa? Biayanya, karena lama-lama jadi kuning kalau air di Jakarta kan. Oh nggak usah deh kalau gitu biru lagi aja. Saya pengen banget bersih. Siapa yang senang pakaian bersih? Ada yang di sini pakai katanya bule atau orang-orang yang tinggal di luar. Saya sendiri juga dulu gitu. Kalau pakai jeans katanya kalau keluar negeri pakai jeans satu aja bisa pakai seminggu, bener nggak sih? Atau ada yang pakai side A, side B? Siapa yang senang pakaian bersih? Kita nggak suka minum air kotor, kita nggak suka rumah kotor, kita nggak suka spray yang kotor, baju yang kotor, selalu pengen yang bersih. Karena saat kita bersih, kita fresh. Pertanyaannya dari mana perasaan yang selalu ingin bersih, ingin fresh, itu datang dari luar atau dari dalam? Dari dalam kita, tahukah bahwa karena dosa kan kemuliaan Tuhan udah hilang kan? All men have sinned and fall short the glory of God. Masih ada sisa-sisanya yang pengen bersih. Itu dari Tuhan. Jadi Tuhan tuh walaupun kita berdosa, apalagi kalau kita udah lahir baru, ada sebuah keinginan untuk hidup kudus, untuk hidup bersih. Jadi kekudusan gak ada pengaruhnya dari luar. Itu sudah ada keinginan dari dalam yang Tuhan taruh. Amin. Siapa yang percaya banget bahwa kita anak Tuhan? Tuhan itu kudus. Tuhan itu kudus. Makanya anak-anaknya tuh punya DNA-nya yang sebenarnya pengen ingin kudus. Cuma kita hidup di dunia yang seperti ini. Kenapa sih Tuhan mau kita hidup kudus? Kenapa Tuhan mau kita hidup kudus? Yang pertama, untuk membawa hidup kita dalam keadaan yang terbaik. Untuk membawa hidup kita dalam keadaan yang terbaik. Coba bilang sama-sama terbaik. Terbaik. Nah, ini nggak tahu kelihatan nggak dari belakang. Saya mau tanya ya. Kenapa sih teman-teman pilih sekolahnya di Amerika? Kenapa nggak di Syria, di India, Pakistan, Papua? Karena kita berpikir ini yang terbaik. Ya gue sih nggak tahu, gue disuruh sama orang tua gue, kalau nggak uang jajan nggak dapet. Karena orang tua kita pikir yang terbaik. Siapa yang di sini udah menikah? Tolong angkat tangan. Pernah berpikir nggak kenapa suami kita pilih kita? Karena dari semua yang ada di sekolah kita yang terbaik. Yang kawin siapa yang semangat gue? Kan yang terbaik. Kenapa teman-teman pilih TLC jadi gereja? Dari sekian gereja Indonesia dari Seattle. Ditanya kok jawabannya kenapa? Saya tanyanya kenapa? Terbaik. Terbaik. Gantiannya, kenapa saya diundang ke sini? Dari semua pendeta yang ada. Habis yang lain nggak bisa Pak, ya terserah lah pokoknya. Siapa kita pengen yang terbaik? Siapa yang nanti pengen kerja profesional? Siapa yang pengen gaji yang terbaik? Kalau bisnis, siapa yang pengen bisnis yang terbaik? Siapa yang pengen menikah? Siapa yang pengen dapat calon yang terbaik? Amin.
Kita semua pengen yang terbaik. Kita pengen terbaik, Bapa di surga pengen yang terbaik untuk kita. Kenapa Tuhan mau kita kudus? Karena Tuhan tahu waktu kita kudus, kita ada di titik yang terbaik dalam hidup kita. Sama-sama bilang terbaik. 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 Siapa yang setiap hari pakai gadget atau komputer? Apa bedanya generasi sekarang sama generasi dulu? Generasi dulu kalau di restoran habis pesan makanan, berdoa. Makan. Generasi sekarang, makanan datang, Di foto. foto. Anaknya udah lapar, sampai udah kentut-kentut kan. Jangan dulu, mami mau foto. Karena dia punya WhatsApp grup, kirim sama teman-temannya. Kucing naik pohon di foto. Akhirnya foto kita nggak karuan. Karena WhatsApp grupnya banyak kan. Grup arisan, grup olahraga. Istri saya punya grup-grup doyan makan. Apa aja digrupin. Apalagi saya kebaktiannya banyak. Grup office, grup kebaktian 1, grup kebaktian 2, grup kebaktian 3, grup kebaktian 4. Kemarin pemilihan presiden Donald Trump ada 200 kali fotonya di HP saya. Karena semua grup mirip. Kalau terlalu banyak data, terlalu banyak foto, ini jadi lemot. Jadi lemot. Apa yang harus kita buat? Puji Tuhan ada menu apa? Delete, trash. Yang harus kita buat setiap hari adalah apa? Hapusin email. Kan kalau di Amerika mau kemana, misalnya saya mau ke toko apa, saya bilang turis ada diskon nggak? Karena saya iseng-iseng nanya, Macy's kasih diskon 10%, Bloomingdale's. Jadi setiap toko kebiasaan saya untuk visitor agak malu juga sih, tapi kan malu bertanya sesat di jalan. Sampai akhirnya dia bilang, oke, do you have email? Saya kasih email dapat diskon 10%. Jadi dia kirimin terus, saya juga bingung unsubscribe-nya bagaimana. Apa yang harus saya buat tiap hari? Hapus foto, hapus email, hapus foto, hapus email. Supaya apa? Dia bisa nampung lebih banyak dan kerjanya lebih cepat. Kenapa Tuhan mau kita hidup kudus? Supaya kita di titik terbaik. Ada banyak hal yang harus di-delete. Dihapus, supaya kerjanya lebih cepat. Jadi ada banyak orang nih dalam hidup majunya lama. Karena berat. Tapi ada orang yang mobilnya gini. Ada hal-hal yang perlu dibersihkan daily, setiap saat dalam hidup kita. Bapak tepuk tangan untuk saya, terima kasih Pak. Siapa yang di sini nyetir mobil? Siapa yang seneng kalau nyetir mobil kacanya kotor? Aku demen banget kalau udah coklat-coklat gitu, vintage gitu Kak. Coba. Kalau kotor, butek, kita bisa... Apa yang terjadi kalau kita nyetir kacanya butek kotor? Blur maksudnya, terus apa yang terjadi? Nabrak, nggak bisa gemuk, nggak bisa ngebut. Hidup kita tuh, kenapa nggak bisa maju? Karena kaca kita kotor. Bayangin kalau kaca mobil kita bersih, kita bisa melihat jauh ke depan. Ini namanya visi. Ada banyak orang nggak punya visi. Saya kan pelayanan kemana-mana, ke Australia, ke Eropa, ke Amerika, maksudnya selain yang di Seattle ya. Kan jemput saya tanya, kamu bidang apa kuliahnya? Ekonomi. Oh, kenapa ekonomi? Disuruh papa. Oh. Terus kenapa pilih Eropa? Disuruh mama. Kamu pengen jadi apa nanti? Belum tahu. Gila tuh semester 5. Nggak tahu. Burak banget. Saya tuh nggak terusin tanya, udah mandi belum? Kalau kacanya bersih, kita bisa melihat jauh ke depan. Kita bisa melihat apa yang orang lain belum lihat. Kita bisa melihat kesempatan di tengah kesempitan. Kita bisa melihat jalan keluar di tengah kesulitan yang ada. Amin. Harus bersih. Saya kasih satu cerita ya. Serius ya, kamu tanggung jawab, lo bilang saya jam 12 selesai. Satu saat kita mau bangun gereja. Dananya kan perlu banyak.
Terus kan nggak bisa minta-minta sama orang kan, kita sacrifice sama-sama. Terus saya akhirnya berpikir, harus ada jalan. Dan Tuhan kasih ide bikin kingdom business. Jadi bisnis yang bisa raise fund, fundnya buat pembangunan gereja. Terus Tuhan buka jalan. Jadi kita jual macam-macam. Jual somai, jual bunga, jual ekspedisi, jual lantai kayu. Semua kita jual kecuali teman. Terus satu saat yang bilang begini, Pastor, mau jual kuburan nggak? Maksudnya, ini kuburannya bagus kayak di Amerika. Terus nanti ada restoran Italinya, ada kolam renangnya, Olympic size. Terus nanti kaki kita kan nggak belepotan, tanah becek-becek karena dikarpetin. Terus itunya udah dibeton, nanti yang nuruninnya keren pakai hidrolik. Serius, saya bilang, serius. Terus khusus untuk gereja, harganya spesial, lokasinya terbaik karena ini launching. Karena presidennya kan datang ke gereja kita. Terus dia bilang begini, bisa bayar 12 juta setahun, bunganya 0%, sebulan 1 juta. Terus itu bisa lihat air view-nya, prime banget. Emang udah mati bisa lihat, saya bilang, oh bagus banget. Itu feng shui-nya bagus katanya. Oke. Cuma saya bilang kan, saya di gereja pendeta kan orang sakit saya doain. Terus saya ngomongin gini, Bapak Ibu kita akan jual kuburan. Apa sih maksudnya pendeta jual kuburan? Akhirnya saya tes dulu, tes market kan. Saya tanya istri saya, apa dia mau beli? Teman saya bilang gini, kuburan di Jakarta udah susah. Itu sampai udah berlapis-lapis. Orang akan keluar kota satu saat. Dan dia bilang ini harganya akan naik. Waktu saya cerita, karena kan kalau saya ngasih tahu ke mertua atau ke orang tua kan dipikirnya kurang ajar kan. Saya ngobrol-ngobrol, nih ada yang nawarin gini. Di luar pemikiran saya, karena ini datangnya dari Tuhan. Papa saya bilang, bagus tuh, apalagi setelah lihat brosur. Beli aja. Papa mama saya mau, papa mama mertua saya mau. Jadi sebelah nih kita, kakak adik saya sama pasangan suami istrinya bersebelahan. Terus saya mulai cerita sama gereja. Koordinator kebaktian 1 semua pekerja-pekerjanya satu kompleks, koordinator kebaktian 2 satu kompleks. Jadi katanya biar nanti bisa ngopi bareng-bareng satu saat. Bayangin gara-gara jual kuburan, kita bisa untung hampir 3 miliar rupiah. Believe it or not, saya 2 kali ditelepon sama presidennya, dia bilang ini, lu mau lepas gak kuburan lu? Cuma 1 kali 2. Lepas. Emang ada yang mau beli? Iya, kamu punya lokasi itu prime. Sekarang orang udah jauh-jauh murah. Berapa saya bilang kan iseng ya? 280 juta. 1 lubang. Penawaran kedua 350 juta. Belinya berapa? 12 juta, nyicil 12 kali 0%. Apa yang saya mau coba cerita? Saya penasaran kan. Lu gila ya, saya bilang 350 juta. Lu mau buat transfer sekarang? Wah, saya mau tunggu 500 juta juga. Karena saya kan mimpinya nanti diangkat Tuhan pas mati. Tapi ya sampai sekarang belum ada yang nawar 500 juta. Terus saya bilang, bos lu beli berapa sih ini dulu nih tanah? 50 ribu ya saya bilang gitu. Mana ada dia bilang 50 ribu. Dia beli berapa ratus perak doang. Saya nggak tahu mereka tuh dulu udah dalam Tuhan atau enggak. Jadi saya ngebayangin waktu tanah itu dibeli, kan dia pasti pergi tuh sama partner-partnernya, teman-temannya. Begitu nyampe ke tempat itu, yang lain bilang, gila, ini tempat jin buang anak atau apa? Ya sebelum, enggak, muka gue rusak, nggak mau turun. Tapi yang turun, ini saya lagi imajinasi, yang turun adalah orang yang punya visi. Dia bilang gini, Jakarta akan penuh. Ini tanah mumpung berapa ratus perak, kita beli semuanya, ini akan jadi ladang emas. Dan itu terjadi sekarang. Apa sih yang membuat tanah ratusan perak sekarang harganya 1 lubang 350 juta yang prime tuh ya, yang pintu masuk langsung lihat air. Itu berapa ratus kali lipat. Visi. Seandainya dia anak Tuhan, puji Tuhan. Kenapa orang-orang dunia yang gak kenal Tuhan bisa sukses? Karena punya visi. Kalau ininya butek, gak bisa lihat apa-apa. Dan menurut saya, gak tahu setuju atau enggak, harusnya anak Tuhan lebih hebat daripada mereka yang mengenal Tuhan. Harus tajam. Tapi kenapa anak Tuhan butek yang saya ketemu 50 tahun? Pak, gimana nih ya Pak ya? Saya ngapain nih, jobless nih? Menurut Bapak saya baca gimana?
Bapak aja bingung, gimana saya? Emang lo dukun suruh ngasih tau lu baiknya jadi apa? 50 tahun masih butek, baiknya saya kerja apa ya Pak? Menurut saya kalau kita hidup kudus, mulai dari muda, ditanya plan kamu tahun depan apa? Tak, 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 tak. Plan kamu 5 tahun ke depan apa? Tak, tak, tak. Mau menikah kapan? Nggak tahu ya. Menikah aja nggak jelas, jawab dong. 4 tahun ke depan saja. Jelas, clear. Itu gunanya kudus. Kenapa Tuhan mau kita kudus? Karena saat kita kudus, kita ada di titik yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Yang tepuk tangan kan untuk Tuhan, gak apa-apa harus yang terbaik. Segini doang nih, yang terbaik. Oke. Buat Tuhan kok, bukan buat saya. Nih, semua perintah, larangan yang ada, walaupun kadang pendeta lebih galak dari Tuhan, untuk kebaikan kita. Karena Tuhan mau kita dari titik terbaik dalam hidup kita. Saudara bilang, Papa saya kan konglomerat. Saya layani dari orang yang susah sampai konglomerat. Saya kepala jenderal, kepala gubernur, saya pernah pegang. Masalah, pangkatnya gak bisa nolong dia. Uangnya gak bisa nolong dia. Kita pikir Tuhan mau curi kesenangan kita, Tuhan mau curi kemerdekaan kita, Tuhan mau curi kebahagiaan kita. Jadi kalau sekarang kita dengar jangan sentuh, jangan masuk, dilarang ini, dilarang itu. Semuanya untuk kita. Kasih saya contoh ayat, apa aja yang Tuhan larang yang untungnya untuk Tuhan. Nggak ada. Nggak ambil cuan sama sekali, boleh cek toko sebelah. Nggak ada sama sekali. Semua untungnya untuk siapa? Kita. Contoh mengampuni. Di sini siapa yang pernah terluka, disakiti, difitnah, difitness, digosipin. Enak banget ya tinggal di Amerika nggak pernah sakit hati semuanya. Puji Tuhan ada 5 orang yang pernah sakit hati. Waktu Tuhan suruh ngampuni, terus Tuhan bilang ini, kalau kamu nggak ampuni orang yang bersalah kepada kamu, aku pun nggak akan mengampuni. Weh, ngancem. Kita gitu kan sama Tuhan. Tuhan kan nggak ngerasain sakitnya aku. Gue yang sakit, lo yang kepo. Kita suka gitu sama Tuhan. Siapa yang pernah ngalamin ngampunin susah? Ini anak muda ngerti banget nih. Siapa yang pernah diputusin? Bukan mutusin lo. Aku. Ya aku, maksudnya aku pernah diputusin. Sakit. Dulu kan belum zaman email, dan aku orangnya romantis. Aduh, begitu diputusin ya, aku robek-robekin tuh surat cinta aku. Pokoknya zaman jadul lah dulu. Sakit banget. Tuhan suruh ngampuni. Satu saat waktu saya masih jadi gembala pranikah, saya udah mau doain berkat seminggu kemudian kalau nggak salah. Dan saya harus konseling akhir kan. Udah beres semua, saya periksa. Terus tiba-tiba Tuhan bilang begini, kamu ngomong deh, suruh dia ngampunin. Saya bilang kita lagi happy-happy, udah mau ngawinin, kenapa tiba-tiba suruh ngampunin? Saya bilang kayaknya dari mukanya bukan orang susah, bukan orang pendendam. Karena Tuhan ngomong keras di hati saya bilang ini, sorry ya. Saya bilang, Tuhan pengen kamu untuk ngampunin. Terus diem, mateng gua. Terus kenapa dia nangis? Tuhan cuma kasih pesan, suruh kamu ngampunin. Wah, nangis. Di hati saya antara gua salah ngomong atau benar dia harus ngampunin. Gak bisa gitu. Gak bisa. Gini, sebelum gak bisa, cerita dulu sama pastor ceritanya gimana. Jadi, papanya tuh lagi ngerintis bisnis lain, gak bisa konsentrasi sama bisnisnya sekarang. Bisnisnya tuh dia punya hotel. Hotelnya suruh saudaranya yang handle. Saudaranya handle sekaligus terlalu rajin, terlalu excellent. Di balik nama hotelnya jadi punya dia. Begitu papanya balik, udah gak bisa apa-apa, udah punya adiknya. Langsung gila, masuk rumah sakit jiwa. Kehidupan keluarganya berubah. Ya papanya gila udah sekarang. Kaget, gak nyangka. Ya, saya bilang Tuhan cuma suruh kamu ngampuni. Toh kamu bisa hidup sampai sekarang karena Tuhan pelihara kamu. Gak bisa. Kamu coba, karena apa yang diikat di bumi, diikat di surga. Apa yang dilepaskan di bumi, dilepaskan di surga. Kamu harus lepaskan itu. Kalau enggak besok saya mau berkatin pemberkatan nikah, nggak ada berkat yang bisa lepas. Karena kamu nggak mengampuni orang yang bersalah sama kamu. Gak bisa kan. Dosa bujuk. Kasih firman semua mau. Kamu sebut,
Ikutin doa saya. Tuhan Yesus, saya mengampuni. Saya namanya gitu. Nggak mau keluar. Saya mengampuni. Sebut namanya. Nggak bisa. Lama-lama gue pegel juga udah sejam. Udah istirahat dulu. Udah sejam yang harus ngampuni kamu. Ngomong lagi. Ya kalau siapa sih tahu saya. Kan ini bukan emosi, bukan paksaan, bukan apa. Lahir dari pengertian bahwa kamu harus mengampuni. Singkat dia ngampuni. Nangis-nangis bombay semua. Untung gak ada tiang loh. Udah heboh. Akhirnya sebut namanya ampuni. Gak lama, papanya keluar dari rumah sakit jiwa, sembuh. Sekarang ada di gereja. Dahsyat ya. Kita kata, enak aja Tuhan suruh ngampunin. Tapi lihat, kalau dia gak ngampuni, papanya tetap gila di rumah sakit jiwa. Coba lepasin pengampunan, sembuh. Siapa yang cuan? Yang untung? Kita. Lagi. Atau teman-teman yang kasih contoh deh, jangan saya terus, nanti pikir bisa-bisanya saya. Contoh perintah Tuhan apa yang kita paling gak suka. Larang ini, larang itu. Nggak ada? Ya udah, saya lagi kasih contoh. Ngembaliin perpuluhan. Sekarang aja pas-pasan. Kalau kita dapat uang saku atau gaji kan 100% ya. Itu punya siapa? Misalnya $2.000 sebulan. Uangnya punya siapa? Nggak ada jebakan kok, jawab aja. Punya siapa uangnya? Punya kita. Tapi milik Tuhan yang dipercayakan sama kita. Ini lebih enak Kak dengarnya. Terus Tuhan bilang kan gini, ujilah aku kan. Kalau kamu mau kembali kepadaku, caranya adalah mengembalikan 10%. Gede loh, $2.000 tuh 200 tuh. Ngopek. Sakit nggak? Saya mau tanya. Secara ekonomi, yang untung kita atau Tuhan? Gila tuh manusia sekian miliar. Dapat berapa tuh surga? Denger ya. Tuhan jual bintang 1. Lu surveinya aja mau naik apa coba? Singapore Airlines, Cathay Pacific. Diskon 70%, 60 kali bayar. Siapa yang bisa beli itu bintang? Tuhan tuh kaya. Sekarang yang untung siapa? Kelihatannya kita rugi dong. Dari 2.000 tinggal 1.800. Siapa yang untung? Tuhan bilang, aku akan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Membuka tingkap langit. Masuk angin lu. Dicurah. Sampai berkatnya banyak. Aku akan memagari kamu sehingga belalang pelahap tidak dapat memakan hasil kamu. Siapa yang cuan? Untung. Kita. Segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Siapa yang untung? Kita. Nggak ada perintah yang untungnya Tuhan. Nggak ada. Pujilah Tuhan. Tuh Tuhan yang untung dipuji. Jangan salah. Tuhan tinggal di tengah pujian umatnya. Tuhan itu sumber berkat, sumber kesembuhan, sumber damai sejahtera, sumber sukacita. Siapa yang untung? Kita lagi. Terakhir contoh. Di poin pertama, masih poin pertama. Tuhan bilang, lalu Allah memberkati mereka, dan Allah berfirman, beranak cuculah. Yang benar itu beranak cucu dulu, baru diberkati, atau diberkati dulu, baru beranak cucu? Berkati dulu. Masalahnya gini, kalau kawinnya 10 tahun lagi, tahan nggak? Ini kalimat tanya loh. Ya udah saya tanya yang sini aja. Kalau 10 tahun lagi, tahan nggak? Udah dingin-dingin begini lagi. Saya coba praktekkan ini. Jadi saya cium istri saya pertama kali setelah saya diberkati nikah. Kakak frigid ya? Enggak, gua normal. Masih bisa bedain cewek cakep sama enggak? Masih bisa. Godaan saya sama. Tapi saya ingat kalau saya kudus, saya ada di titik yang terbaik dalam hidup saya. Saya ngelayani masalah-masalah dalam pernikahan. Ada beberapa yang Tuhan bilang ini, coba cek masa lalunya. Mereka kudus nggak saat diberkati dalam pemberkatan nikah? Nggak kudus, terus bohongin pendeta lagi. Kalian udah pernah hubungan seks? Belum Pak. Siap diberkati besok? Siap Pak. 1000 kali bohong. Jadi yang datang bukan berkat, tutup. Jadi sekali lagi kalau ada firman yang melarang,
bilang jangan, dilarang. Surga nggak ambil untung, Tuhan nggak ambil untung sesen pun, boleh cek toko sebelah. Karena Tuhan mau kita ada di titik yang terbaik dalam hidup kita. And when you are at the best point of your life, you will be unstoppable. Yang kedua, jadi yang pertama, kudus itu bahwa kita yang terbaik. Yang kedua, untuk membawa hidup kita bernilai. Terbaik, bernilai. Kudus itu punya arti lain adalah murni atau pure. Pure. Kalau sesuatu bernilai, orang akan memperlakukannya dengan berbeda, mengapresiasinya dengan berbeda, orang akan menghormati dan menghargai karena itu berharga. Saya kurang gitu ngerti sale di Amerika ya. Tapi kalau di Indonesia atau di Asia, kalau sale barang murah suka ditaruh di rak, uduk tuh, coba terjemahinnya gimana? Aduh sampai udah haci. Terus kalau ditaruh di keranjang, BH ada di situ, kos kaki di situ. Ini L yang S-nya mana ya Mbak? Cari aja sendiri ada di situ. Wow, udah pusing. Tapi kalau barang mahal ditaruh di etalase, sale. Sampai kita mau nanya juga sungkan, Mbak boleh lihat yang tas di situ nggak Mbak? Yang mana? Yang itu. Mbaknya beli sarung tangan. Dipegang, taruh. Itu bedanya barang mahal sama barang murah. Kalau di Amerika ada pameran mobil nggak ya? Menghina banget pertanyaannya. Kalau di Jakarta, kalau mobil-mobil Kijang, kalau suka ada Gaikindo, International Motor Show, Kijang, Avanza, mobil-mobil niaga gitu, itu mau didudukin, mau foto, mau tiduran, terserah, buka tutup bisa. Kali kalau dari atas 2 miliar, S600, beda. Gak bisa kebuka. Bapak mau lihat? Beda. Ada kayak tali merahnya tuh. Karena dia bernilai. Kalau hidup kita murni, orang akan menghormati kita. Hormat itu dari kata anak. Ada kata honorarium. Honor itu ditentukan dari seberapa tinggi penghormatan yang diberikan. Sekarang saya mau tanya, kalau RT apa sih ya kalau di Amerika tuh? Nggak ada RT ya di Amerika ya? Susah nih, konteksnya RT itu apa ya? RT. Oke, gini deh, gubernur. Oh, mayor, wali kota ada dong? Ada. Kasihan amat Amerika punya wali kota. Kalau wali kota ceramah, give lecture, sama presiden give lecture, honornya beda nggak kira-kira? Beda. Kenapa beda? Pangkat. Tingkat penghormatan yang diberikan kan? Jadi Tuhan bilang gini, kalau kamu kudus, kamu murni, kamu bernilai. Orang akan appreciate kamu kalau kamu kerja, kamu bisnis, kamu menikah, suamimu akan appreciate kamu beda. Karena kita nggak murahan. Kita mau dicium setelah diberkati nikah, beda. Kayaknya belum ngerti dia, belum ada. Saya kasih contoh lagi ya. Siapa yang minum jus? Orange juice. Saya mau tanya, orange juice sama orange buah aslinya? Atau gini, saya kasih contoh gini. Pernah lihat di supermarket, di Costco atau apa, jus jeruk yang di dalam dus? Yang kadaluarsanya bisa sampai 2017. Sama orange juice yang asli, lebih enak yang jeruk di dus atau pure orange juice? Pure orange juice. Lebih sehat yang mana? Pure orange. Lebih mahal yang mana? Pure orange. Yang pure selalu lebih baik. Ini saya nggak tahu nih iPhone 6 masih ada harganya nggak ya di Amerika?
Ada ya? Ada. Kalau saya ke downtown Seattle, saya taruh di pinggir jalan begini, berapa lama dia hilang? 1 menit. Ah. Sama orang Indo atau Amerika? Yakin 1 menit? Iya. Ada yang mau lebih? Itu 1 menit pun dia lihat CCTV. Ada CCTV nggak? Sekarang saya taruh badge ini. Unstoppable Full Retreat Pastor Juan Mogi dari Jakarta. Setelah handphone saya hilang, saya taruh di tempat yang sama. Berapa lama ini hilang? Nggak hilang-hilang. Kenapa nggak hilang-hilang? Karena nggak ada harganya. Nggak ada nilainya. Satu contoh lagi deh. Enggak, bukan berarti Bapak Ibu bego, bukan ya. Saya cuma contoh biar jelas aja firmannya. Ntar tersinggung. Satu saat kita mau ke Israel, lewat Dubai naik Emirates. Teman-teman saya bilang begini, lu mampir ke hotel sekarang belum, yang kemarin Tom Cruise main, apa yang paling tinggi tuh? Yang kebakaran? Burj. Ah gitu, terus ada gedung yang begini, hotelnya apa tuh namanya? Burj. Khalifa. Ya pokoknya gitulah ya. Lu masuk ke lobbynya deh, lu foto. Lu masuk ke dalam, kakinya tuh masuk karpetnya saking tebel. Serius lu? Akhirnya kita berhenti dong. Satu rombongan tuh 54 orang satu bus. Tuh leader turun dulu dong. Wah Pak, nggak bisa katanya karena saking banyak turis, udah nggak bisa masuk lobby. Kalau mau masuk ke lobbynya aja lihat hotel, harus beli buffet. Itu buffetnya per orang 250 US dollar, belum termasuk minum sama teks. Tapi itu makannya di bawah, terus di bawah laut, dindingnya itu akuarium, bisa lihat ikan langsung. Pada nggak mau dong, orang Indo maunya banyak, murah, enak. Nah gitu, mendingan nginep dong katanya. Di bus ngomong gitu kan. Dia bilang, tanyain deh, saya bilang. Tanyain aja, saya bilang, siapa tahu bisa punya pengalaman, katanya bintang 7 tuh hotel. Dia bilang kamar yang tersedia tinggal yang 2.000-an dolar katanya. Yang standar berapa? Yang gak beda jauh. Terus tau gak, pesertanya bisa kayak sengit gitu. Wah, siapa yang mau nginep? Padahal di hati kan mahal kan. Dia bilang justru tinggal sisa juga 2-3 kamar katanya. Oh gitu. Akhirnya kita pulang. Indo. Tapi kejadian itu saya ngerenungin begini. Kita bilang mahal, siapa yang mau nginep? Tapi yang nginep banyak. Ternyata bernilai itu tetap ada yang nyari. Kan ini pada sekolah tinggi nih di Amerika ya. Tujuannya kan punya hidup yang terbaik. Tapi kalau kita nggak kudus, karena firman Tuhan bilang nggak bisa. Nggak bisa. Ada banyak orang yang lulusan Amerika, pernikahannya kacau, nganggur, S2. Saya bisa kenalin. Wanita-wanita, jangan takut. Oh Pak, Kak, jangan gini, kalau kita nggak mau dipegang, nggak mau dicium, nggak mau ditidurin, mana bisa laku? Terjadi sesuai iman kita. Mobil 10M ada yang beli nggak? Ada. Tas Hermes yang 4 miliar? Ada yang beli. Orang Indonesia tuh aneh. Murah sekali, kalau nggak mahal sekali. Yang nanggung, nggak pasaran. Ada. Yang datang sama kita. Saya cerita satu lagi. Satu saat saya jalan-jalan di Bali, ada hotel yang 1 malam sekian ribu US dollar. Sama orang Indo kan, siapa yang mau nginep di situ? Ini lagi penuh Pak, ada nenek-nenek yang lagi booking 3 bulan. Siapa tuh nenek? Saya bilang sengit gitu, orang Rusia. 3 bulan, kaliin aja itu semalam berapa ribu dolar. Wanita-wanita, kalau kita jaga nilai kekudusan kita, yang datang pria-pria yang punya kelas, bukan yang murah. Yang pria belum pernah ajar, kan dia. Kalau punya karyawan, apalagi di Indonesia tuh, aduh, doa kita adalah Tuhan berikan suster yang baik, pembantu yang baik. Kalau kita punya karyawan baik, kalau dia mau keluar, kita lakukan apapun untuk tahan dia. Kenapa Tuhan mau kita hidup kudus? Karena kudus membawa kita di titik terbaik dalam hidup kita. Kudus membuat kita bernilai.
Kalau kita bernilai, dan gak ada yang ngajak kita bisnis, gak ada yang mau kawin sama kita, menurut saya gini, tinggal tunggu waktu aja. Ini jam tangan saya mahal nih, bukan mau mamer. Ini Rolex. Kalau saya taruh di tong sampah, dua hari nggak ada yang ngambil, terus saya ganti nama, Rolly. Gak usah lagi, tetap aja Rolex. Kira-kira ada yang ngambil nggak satu saat? Ada. Yang akan ngambil orang yang apa? Orang yang ngerti nilai. Yang mau jadi profesional, nggak harus jadi orang nomor, nggak harus bisnis. Kan dulu pepatah ini, walaupun kecil yang penting jadi bos. Nggak harus, kita bisa jadi, Yusuf kan orang nomor 2 di Mesir. Daniel, orang nomor 2. Tapi yang terbaik, gajinya bisa, penghasilannya bisa lebih gede dari orang bisnis. Kalau kita pulang, nggak ada yang hire kita. Kita pulang terus 2 tahun belum ada yang ngajak kita kawin. Sabar. Kristen lu, tuh lu. Celana dalam dirantai, tenang. Jawab aja begini. On the way. Saya bilang kiri kanannya, on the way. Ayatnya bilang apa? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan bagi dia. Aku itu sopo. Refer to sopo. Tuhan, siapa yang akan jadikan? Siapa yang akan kirim? Jadi kalau sekarang kita belum ketemu, yang pusing siapa? Tuhan, selesai udah. Udah kayak ganjenan, baju dibuka 3, rok sampai pantat kemana. Nggak usah. Tolong. Yang ketiga, yang terakhir. Kenapa sih Tuhan mau kita hidup kudus? Karena saat kita hidup kudus, hidup kita jadi ringan. Yesus bilang, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terbaik, bernilai, ringan. Saya itu dilatih sama papa saya hidup dalam iman. Tuhan izinkan krisis ekonomi dari pengusaha yang sukses sampai kita nggak punya apa-apa. Saya baru ngerti sekarang Tuhan latih saya untuk mengalami Dia Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Bagaimana kita bisa bilang Dia Tuhan yang memberkati kalau kita nggak pernah ngalami, nggak punya uang? Jadi waktu mau menikah pun saya bilang, Pak, saya mau nikah nih. Oh, puji Tuhan katanya. Terus planningnya gimana? Ya maksud saya apakah mau dipestain apa? Ya udah, atur aja kapan pemberkatannya. Ya karena pendeta, you know I know. Ya udah, saya jalan aja. Karena Tuhan bilang kan nggak pernah begini. Lalu Allah memberkati mereka dan pestalah di Mulia Hotel. Nggak ada. Cuma pemberkatan. Ya udah, saya ikut firman, saya bikin pemberkatan. Saya bilang nanti udah selesai, kasih kue box aja. Selesai kan, saya diberkatin. Papa saya nggak ngasih apa-apa. Malah staff-staff full time saya diperhatikan lebih baik dari saya. Dikasih duit, dikasih fasilitas. Papa saya bilang, kamu hamba Tuhan, belajar hidup bergantung sama Tuhan. Tuhan kasih saya berkat rumah, sehingga punya rumah sendiri. Masalahnya adalah begini, istri saya yang tadinya di sekuler, dia menjadi orang kepercayaan, dikasih saham jadi komisaris, karena dia lihat suaminya ini hamba Tuhan, pelayanan pengabdi, dia harus dampingin. Jadi saya temenin dia ke notaris, tarik aktenya, tarik sahamnya, kembaliin ke perusahaan. Ya, di hati saya, kenapa ditarik, dibalikin. Jadi kita benar-benar hidup oleh iman. Saya kalau beli roti, sarapan, ini long time ago in Bethlehem ya. Kalau beli roti segini kan apa sih istilah gini nih? Yang roti tawar segini. Saya hitung tuh sarapan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau meleset sedikit, nggak cukup uang saya. Karena saya on budget. Makan di luar sebulan sekali itu udah sebuah keindahan. Satu saat terjadi masalah, pompa rumah saya nggak keluar air. Saya panggil dong tukang pompa. Harus didalemin nih Pak. Kenapa? Yang pertama, sumber airnya udah nggak dapet. Yang kedua, pipanya mampet, banyak kotoran. Berapa biayanya?
Itu berarti 14 tahun lalu, 5 juta. Gede itu, 14 tahun yang lalu. Nggak punya duit. Kan udah nggak bisa minta sama orang tua. Udah kawin. Harus Pak, ini satu jalan, semua udah dibolongin. Oh ya, tambah ciut lagi dong imannya. Akhirnya saya bilang terima kasih, saya bayar ongkos. Saya bilang Tuhan gimana nih ya, duit kagak ada. Tiap hari beli air yang pakai gerobak tuh. Air beli. Kan keluar duit juga. Tuhan ingetin saya ayat tentang penumpangan tangan. Orang sakit aja sembuh, pipa saya lagi sakit kan, nggak keluar air. Udahlah, saya bilang nggak ada yang lihat, tinggal cuma berdua di rumah. Saya bilang ini Tuhan, I know deh, saya nggak punya duit. Dalam nama Yesus, setiap sumbatan-sumbatan ada di pipa, aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Udah tumpang tangannya pagi malam, mau nggak mau. Satu saat kan air nggak keluar tuh, satu saat bunyi. Terus tiba-tiba keluar kayak coklat. Gitu. Kayak orang buang air gitu. Terus apa? Saya bilang sayang, ini kotor sekali. Kita buka semua keluar banyak banget lumpur. Tiba-tiba keluar air deras banget. Bersih. Dan saya nggak usah keluar 5 juta rupiah. Saya banyak alami mujizat sama Tuhan. Apa hubungannya sih kalau kita kudus hidup saya jadi ringan? Waktu saya siapin khotbah ini Tuhan bilang begini. Ada banyak orang mampet. Orang mampet karena hidupnya kotor. Orang tuh dibayar mahal. Saya soalnya ipar saya nitip iPhone 7 Plus. Nggak ada stok. Saya lihat nih kalengnya segede gini. Harganya mungkin sih nggak $1.000 nih aslinya. Karena selagi hitung ini, yang kerjanya banyak banget kan. Saya tanya sama Pastor Harry, ini gaji berapa nih satu orang? Ya dia bilang 40 jam seminggu, kali 15 atau 16, saya hitung $3.000. Banyak banget. Sewa tempatnya berapa banyak? Berarti nih untungnya gede banget nih jual kaleng ini. Orang dalam hidup dibayar 2 hal. Untuk dibayar mahal karena 2 hal. Yang pertama karena ide. Yang kedua karena solusi. Yang pinter siapa sih? Almarhum Steve Jobs. Bayangin kalau kita rapat direksi. Kamu ada ide apa? Aduh gelap Pak. Kamu ide apa? Aduh belum tahu nih Pak. Meeting lagi. Company ada masalah nih, perusahaan ada masalah. Gimana? Kamu ada jalan keluar? Aduh, saya aja kemarin minum Panadol. Iya, gimana mau dibayar mahal? Siapa yang setuju orang dibayar mahal karena ide dan solusi? Ini kalau di TripAdvisor di Yelp, kalau mau cari restoran tuh dolarnya banyak banget. Ini. Sudah, kalau keluarin dolar segar. Mau lulusan magna cum laude, summa cum laude. Nama Tuhan kita tuh Creator, pencipta. Saya kasih satu kesaksian terakhir dan saya selesai. Di jemaat kita, ada sepasang suami istri yang bertobat kurang lebih 11 tahun yang lalu. Dalam keadaan yang minus, banyak hutang, keluarga hancur, dia sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Dia punya satu restoran kecil di mall, nyarinya susah, orang malas. Karena harus naik ke lantai tertentu, terus ngelewatin departemen store, jual batik, jual apa, restorannya di belakang. Siapa yang mau datang ke restoran itu? Anehnya, waktu mereka datang sama Tuhan, bereskan kehidupannya, suaminya ikut menscam dan bertobat, hidup kudus. Guess what happened? Tiba-tiba Tuhan kasih ide, bikin restoran lagi. Bayangin itu masih sepi. Lahirlah kembang gula. Lahirlah merah delima. Lahirlah bunga rampai. Sekarang restorannya kurang lebih 40-50. Kalau kita Google the best Indonesian restaurant, itu dia keluar. Tung, tung. Jokowi catering tiap hari sama dia. Ahok catering tiap hari sama dia. Yang makan duta besar, Kapolri. Waktu zamannya, kalau Jokowi kan sekarang simpel. Waktu zamannya SBY, kalau presiden makan kan 600 orang yang datang. Close restoran.
Bayangin dari nggak punya apa-apa minus. Terus menunya tuh lucu-lucu dan mahal makan di sana. Rame. Contoh menunya ya. Sosis 1 meter. Panjang. Dikasih kayak ulekan sambal tuh sosis 1 meter. Terus ada sosis segede-gede gini digantung 10 biji namanya sosis Om Yancu. Gundul. Minumannya tau gak apa? Es jangan ditanya. Don't ask ice. Aneh-aneh. Restoran ini dapat penghargaan pembayar pajak terbaik se-Indonesia. Restoran terkreatif dari New York, dari Jepang. Ini orang dari minus loh, banyak utang. Dia dapat ide, solusi. Saya tanya, bisa dapat ide kayak gini lucu-lucu dari mana? Dia bilang setiap kali saya doa, tanya Tuhan, Tuhan menu apa lagi ya? Tuhan kasihnya waktu tidur, dikasih mimpi. Nanti lumpia Semarangnya gede kan, segini dibikin kecil-kecil kayak pensil, ditaruh kayak di kotak pensil. Ide-ide gitu-gitu. Dosa membuat kita kotor, jelek dan turun. Tapi kudus membuat kita bersih, indah dan naik. Unstoppable. Amen. Saya tutup dengan ini. Diangkat aja mungkin dari Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup kudus? Simple, mentaati firman. Ini ayat saya yang terakhir dan saya selesai. 1 Petrus 1 ayat 22. Boleh tolong dibuka? 1 Petrus 1 ayat 22. Gimana sih caranya hidup kudus? Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Karena kamu telah menguduskan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Coba bilang sama-sama ketaatan. Bilang lagi kebenaran. Kebenaran. Siapa di sini tiap hari mandi? Ada yang seminggu sekali nggak? Oh kan minggu lalu udah mandi. Lu gila ya? Kita mandi tiap hari kan? Tiap hari kita mandi. Bisa nggak sekali mandi? Aku mandi Natal aja deh sama Paskah. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi gini. Hari ini baca firman. Misalnya jujur. Udah. Belajarnya jujur. Besoknya bilang lagi apa? Belajar mengampuni. Udah mengampuni. Ya ampun kak, setahun kan 365 hari. Susah tuh, berat. Kita kan masih muda. Sabar, sabar. Kalau kuatnya seminggu sekali, setahun 52 minggu. 1 minggu lakukan 1 kebenaran aja. Pasti bersih. Pasti bersih. Pasti bersih. Dan hidupmu ada dalam keadaan yang terbaik. Aku sanggupnya sebulan 1 aja. Silahkan. Yang penting ada progres. Ya. Saya mau tanya nih, Om Tante. Maaf ya, saya tanya ya. Bapak Ibu, Om Tante, waktu anak kita pertama kali lahir, dia ngomong apa? Kan lahir kan? Ada nggak yang anak lahir nih? Dok, thank you banget loh dok. Aku nggak tahu gimana balas dokter. Pingsan dokternya. Pas lahir dia ngomong apa? Akhirnya udah agak pinter mikir. Suatu saat istri saya bilang ini, sayang anak kita ngomong, lari saya ke atas. Begini. Itu ngomong, tetap gue videoin juga. Terus istri saya bilang begini, kan mau setahun. Yang anak kita, aku dipanggil sayang sama istri aku. Rayain, aduh saya bilang bingung, ntar gak diundang orang tersinggung lagi biaya yang kita tabung buat sekolah. Ya, karena cuma 1, anak tuh dimana-mana 1 tahun atau 17 tahun. Saya iseng. Saya bilang, kalau dia pertama kali keluar katanya, papa, saya rayain. Satu saat di depan mata sama istri, dia bilang ini, papa, udah saya rayain. Tapi itu setelah sekian lama baru bisa ngomong papa. Nah kita kan lahir baru, perjalanan kita, ya gak mungkin langsung semuanya kudus. Saya bukan mau decrease value, enggak. Step by step. Step by step, yang penting kita mau jadi dewasa serupa Yesus. Oke, ke Bapak Ibu lagi, Bapak kita udah kenal tetangga sebelah kamar kan Pak? Anak Bapak berapa? 2. Setelah dia ngomong, anak Bapak begitu habis ngomong, langsung naik pohon atau gimana? Pertama dia guling-guling dulu dong. Bisa tengkurap. Habis itu dia ngerangkak kan.
Abis itu jalan kan, biru, baru lari kan, baru nggak pulang rumah kan. Anak bapak dulu ada di sini nggak pak anaknya? Jess dulu ngiler nggak? Ngeces nggak? Nggak mungkin. Waktu 1 tahun 2 tahun kan ngeces kan? Tapi om sama tante bilang apa? Aduh lucunya. Pluk ngiler. Coba sekarang, Jesse kan minggu ujian bagus banget. Retretnya oke nggak pengaturannya? Bilang apa sama Jess? Thank you. Tapi si Jess jalan berapa meter jatuh terus ngeces. Masih lucu nggak? Terus om tante bilang lucu banget. Enggak mas, nggak mungkin. Saya lagi mau cerita bahwa kekristenan itu proses. Ya kalau baru sebulan Kristen jatuh dalam dosa, ngeces, ya udahlah baru sebulan. Tapi di TLC udah 4 tahun hampir lulus, dosanya sama. Itu mah bukan jatuh dalam dosa, hidup dalam dosa namanya. Jatuh bisa dimaklumin, tapi kalau hidup dia emang suka. Tuhan gak ada untung. Tapi Tuhan bilang gini, if you are holy, then you will be at the best of your life. Kamu akan bernilai, hidupmu ringan. The choice is yours. Daniel, dia mengambil keputusan tidak menajiskan dirinya dengan peraturan santapan minuman raja. Raja menemukan dia 10 kali lebih cerdas dari orang yang paling pintar di negeri itu. Terbaik. Rajanya ganti berapa kali, mimpin terus. Unstoppable, siapa yang berani turunin Daniel? Orang-orang pada sirik, kan sirik itu tanda tak mampu. Jadi kalau yang lagi digosipin orang, karena dia gak mampu, udah. Anjing menggonggong, kafilah berlalu, selesai. Karena dia terus berdoa, gak nyembah patung, dimasukin gua singa. Kalau gak percaya main deh. Gak tau di Seattle kebun binatang di mana, iseng-iseng. Tuhan buat singa fall in love with Daniel. Keren banget singa aja jatuh cinta anak muda. Apalagi kita yang cantik-cantik, ganteng-ganteng ini. God will make you unstoppable. Satu contoh terakhir, Yusuf. Yang laki-laki di sini tolong angkat tangan. Alkitab bilang Yusuf digoda tiap hari. Aku tuh laki. Kalau sebulan sekali aku masih kuat. Si darah Yesus. Kalau sebulan sekali masih kuat. Ini dari hari ke hari. Godanya tuh bukan yang begini. Bukan gitu, buka baju. Tapi Yusuf kuat loh. Siapa di sini kuat? Tolong angkat tangan. Saya aja gak kuat, saya angkat tangan. Paling jujur pastornya. Tiap hari digoda. Oma udah 70 tahun aja cerai. Pornografi itu sekarang perusak pernikahan paling besar. Tapi Yusuf tuh keren, dia lari. Aku juga lari kak, tapi jatuh juga karena kamu lari mendekat. Yusuf lari menjauh. Please. Hidup Yusuf kelihatannya enak waktu dia kudus. Masuk sumur, dijual, ditinggal teman, difitnah. But still, when you are holy, God will make you unstoppable. Firaun bilang gini, sup. Dia bilang, udah deh, lu paling top. Ini bahasa saya ya, lu paling top. Istana ini, semua kuasanya di tangan kamu. First man. Semua yang ada di negara ini, di bangsa ini harus taat sama kamu. Bedanya kamu sama aku, kata Firaun, cuma kursi ini. Terus dia diarak pakai kereta siapa? Kereta Firaun. Orang nomor 2, fasilitasnya orang nomor 1. Orang nomor 2, otoritasnya otoritas nomor 1. Terserahlah, mau lulusan luar negeri, dalam negeri, luar angkasa. Nggak jamin.
Tuhan bilang ini, kuduslah kamu. Sebab aku kudus. Sebab tanpa kekudusan, kamu gak bisa melihat Tuhan. Saya reverse ayat ini, sebab kalau kamu kudus, if you are holy, you will become unstoppable in your life. Amen. Tuhan memberkati. Mari bagi diri sama-sama. Sana worship leader semuanya. Saya mau ajak kita worship God. Elaine, please help me. Ada satu lagu, yuk kita datang sama Tuhan. Karena worship is kissing. Entah gimana, katanya suami istri itu jadi mirip. Kalau kita berteman, kita akan jadi sama seperti teman kita. The more we get closer to God, kita jadi sama-sama Tuhan, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. So, I want you guys to worship God tonight. Datang sama Tuhan. Bawa hati kita, bawa hidup kita. Jesus.